Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 239. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya melihat seseorang telah muncul, dan dia adalah tetangga Charlie. Jadi dia bergegas. "Tuan, apakah Anda tahu di mana Raja Obat itu?" Aditya bertanya pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu memandang Aditya dan Farah, lalu bertanya dengan hati-hati, "Mengapa kamu mencarinya?" "Aku ada urusan dengan dia," jawab Aditya. Pria itu menghela nafas berat, tidak mengatakan apa-apa, dan bersiap untuk membawa gadis itu pergi. Gadis itu memandang Aditya, kemudian dia bertanya dengan ragu-ragu, "Saudaraku, apakah kamu teman Charlie?" Aditya terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, "Benar-benar bukan teman." Gadis itu menghela nafas lega dan berkata kepada Aditya, "Kalau begitu kamu harus menjauh dari Charlie. Jangan mengganggu dia, atau kamu akan menyesalinya. Kamu terlalu banyak bicara. Masuk!" Pria itu berteriak dengan marah kepada gadis itu. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bersuara lagi. Dia segera naik ke mobil dan hendak pergi bersama pria itu. Aditya mendengar ada sesuatu dalam kata-kata gadis itu. Dan dengan intuisinya, Aditya merasa bahwa gadis ini pasti mengetahui sesuatu. Jadi bagaimana mungkin Aditya membiarkannya pergi seperti ini? "Cepat dan hentikan mobilnya, Tuan." "Siapa gadis ini?" Aditya bertanya pada pria itu. "Ini putriku." "Ada apa?" Pria itu menjawab. "Waspada pada Aditya. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada putri Anda. Tolong jangan pergi dulu," kata Aditya. "Apakah kamu bercanda? Siapa kamu? Tidakkah kamu melihat wajah putriku tergores seperti ini? Aku harus membawanya ke kota untuk mengobati lukanya." Pria itu sangat tidak senang dan berteriak pada Aditya. Aditya juga tidak marah. Dia menyentuhnya melihat bahwa dia hanya membawa lebih dari 1 jut, yang semuanya dia berikan kepada pria itu. "Kamu tidak akan lama. Jadi aku hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan," kata Aditya. Pria itu mengambil uang itu, dan segera berhenti. "Oh, baiklah, tapi anak muda, izinkan saya menasihati Anda. Apa yang putri saya katakan tadi benar. Anda tidak boleh memprovokasi Charlie." Pria itu membujuk Aditya dengan wajah pahit. "Emangnya ada apa?" Aditya bertanya. "Tidak apa-apa," pria itu berkata melihat sekeliling. Melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Aditya, "Anak muda, kamu tidak tahu sesuatu. Charlie dan aku adalah tetangga. Anak ini telah merawat putri saya memiliki pikiran yang tidak masuk akal. Putri saya tidak setua putranya. Apakah menurut Anda dia sampah?" "Oh," Aditya mengangguk, berpikir dalam hati. Tidak heran ayah dan anak perempuan itu sangat berhati-hati terhadap Charlie. Ternyata memang begitu. "Anak muda, Charlie benar-benar bukan orang yang baik. Jika Anda memintanya untuk perawatan medis, Anda harus berhati-hati. Anak ini suka bermain. Dan kemudian ketika pasien kembali kepadanya, dia akan meminta lebih banyak." Pria itu mengertakkan gigi dan berkata kepada Aditya. Inilah yang dipikirkan Aditya. Sungguh seperti ini. Tapi kali ini Charlie cukup kejam untuk langsung menjelekkan Farah. "Kalau begitu, apakah kamu tahu kemana Charlie pergi?" Aditya bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan berkata kepada Aditya, "Siapa tahu. Charlie membawa putranya dan pindah pagi ini. Dan saya tidak tahu kemana dia pindah." Aditya dan Farah sama-sama patah hati saat mendengar ini. "Ayah, aku tahu kemana dia pergi." Gadis itu menggigit bibirnya dan berkata dengan marah. "Kemana?" tanya ayahnya dengan curiga. "Pasti pergi ke rumah Lydia," kata gadis itu dengan pasti. "Oh, itu mungkin benar-benar." Pria itu mengangguk dengan penuh semangat. Mata Aditya berbinar, dan dia dengan cepat bertanya,
Siapa Lydia? Di mana dia tinggal? Pria itu gemetar karena marah ketika mendengar Aditya bertanya tentang Lydia. Lydia adalah istri Charlie. Anak muda, lihat. Wajah putriku dicakar oleh Lydia, kata pria itu sambil menunjuk ke wajah putrinya. Gadis itu menundukkan kepalanya, yang cukup memalukan. Mengapa Lydia mencakar putrimu? Farah bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu menghela nafas dan berkata dengan marah, Charlie menginginkan putri saya, dan Lydia mengetahuinya. Jadi dia mendobrak pintu pagi ini untuk menyelesaikan masalah dengan putri saya, dan mencakar putri saya seperti ini. Yah, untung putriku baik-baik saja. Charlie menginginkannya. Ada apa dengannya? Aditya telah melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah orang pedesaan yang jujur dan ramah. Tetapi gadis itu cantik dan Charlie menyukainya. Kemudian istri Charlie, alias Lydia, cemburu dan melampiaskan amarahnya pada gadis itu. Awalnya hal-hal menyebalkan ini tidak ada hubungannya dengan Aditya. Tetapi gadis itu berkata bahwa Charlie pasti pergi ke rumah Lydia. Ini membuat Aditya merasa seperti masa depan yang cerah. Akan sangat bagus jika Charlie benar-benar ada di rumah istrinya. Bisakah kamu membawaku ke rumah Lydia? Aditya bertanya pada pria itu. Wajah pria itu berubah drastis ketika mendengar ini. Dan dia tampak sangat bingung. Aditya juga tidak terkejut. Dia tahu bahwa ayah dan putrinya pasti sering diintimidasi oleh Charlie. Dan Lydia juga pasti cerdik. Masuk akal jika ayah dan putri ini takut pada Lydia dan Charlie. Jangan khawatir. Aku jamin keselamatanmu dan anakmu. Aditya meyakinkan pria itu. Pria itu menggelengkan kepala. Masih sangat ragu. Ayah, ayo antar saudara ini. Lagi pula, kamu sudah mengambil uangnya. Bujuk gadis itu. Pria itu juga merasa sedikit menyesal. Berpikir lama. Dan mengangguk setuju. Aditya dan Farah saling memandang, dan mereka berdua menghela napas lega. Pria itu mengendarai mobil kecil, dan Aditya bersama Farah mengikuti mereka. Setelah berkendara lebih dari 10 mil, Aditya melaju ke desa kecil tetangga. Ayah dan anak turun dari mobil, menunjuk ke sebuah keluarga yang tampak kaya. Anak muda, ini rumah Lydia. Apakah Charlie ada di sini? Saya tidak berani menjaminnya. Oke. Kalau begitu kamu kembali. Aditya berkata kepada pria dan gadis itu. Dia tidak ingin mendapat masalah. Pria itu ingin segera pergi dari sini. Mengendarai mobil listrik kecil. Dan pergi bersama putrinya. Ayo, Farah. Ayo masuk dan lihat. Kata Aditya kepada Farah. Farah mengangguk. Mengikuti Aditya keluar dari mobil. Dan masuk ke dalam rumah. Ada lebih dari 30 keluarga di seluruh desa kecil. Dan keluarga Lydia adalah yang paling luar biasa. Sebenarnya tinggal di sebuah bangunan kecil 2 lantai bergaya barat. Selain itu, seluruh halaman membutuhkan banyak usaha untuk membangunnya. Dan terlalu mencolok di desa pegunungan kecil ini. Aditya mengerti bahwa Charlie telah menipu orang selama ini. Secara alami, keuntungannya sangat diperlukan Lydia. Rumah Lydia dibangun dengan sangat baik. Semuanya pasti dari Charlie. Setelah Aditya dan Farah masuk ke halaman, pintu rumah Lydia terbuka. Seorang pria kurus berusia 40-an keluar. Pria ini agak malang. Dia memandang Aditya dan Farah yang berjalan ke halaman. Dia melihat Aditya dan Farah memasuki rumah sakit. Jadi dia keluar untuk memeriksanya. Siapa yang kamu cari? Pria kurus itu menatap Aditya dengan marah dan bertanya. Tapi ketika orang ini melihat Farah, matanya agak lurus. Dia dikejutkan oleh Farah. Saat melihat memar di wajah Farah, pria kurus itu diam sesaat. Cari Lydia, yo. Apakah kamu mencari sesuatu dari istriku? Aditya kaget mendengar lelaki itu. Ternyata Lydia dan Charlie selingkuh. Pria kurus itu menatap Aditya dengan wajah tidak senang. Dan mewaspadai Aditya. Siapa yang mencariku? Pada saat ini, sebuah suara menawan datang. Dan kemudian seorang wanita berusia 35 dengan gaun genit keluar dari pintu. Wanita ini berjalan dengan goyangan 3 langkah. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia memiliki kecantikan yang dewasa, yang masih sangat menarik. Itu adalah Lydia, selingkuhan Charlie. Apakah kamu adalah Lydia? Aditya menyipitkan matanya. Wanita ini mirip dengan gambaran yang dia harapkan.
Ya, ada apa? Pria tampan, apa yang kamu butuhkan dariku? Lydia berkedip pada Aditya. Matanya yang besar berkedip, sangat sembrono. Pria kurus itu bisa melihat dengan jelas bahwa dia sangat kesal, masam dan sangat marah. Namun di depan istrinya, pria kurus itu tak berani tampil. Tipikal istri dengan kontrol ketat. Itu sesuatu. Aku akan bertanya tentang seseorang padamu. Aditya berkata dengan ringan kepada Lydia. Hei, siapa itu? Berhenti bicara di luar. Cepat masuk, pria tampan. Lydia hendak menarik lengan Aditya saat dia berbicara. Aditya benar-benar terdiam. Bukankah wanita ini terlalu santai dan sembrono? Tetapi untuk mencari Charlie, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Aditya tidak mau ditarik, dan berjalan ke rumah Lydia bersama Farah. Bersambung.